Bab 851, Cogito Ergo Sum. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Orang-orang kuno memiliki awan, aku berpikir, maka aku ada. Itu berarti mencapai kehidupan abadi dengan kekuatan aspirasi. Bahkan jika kamu mati, kamu dapat terlahir kembali selama kamu memikirkannya. Makhluk hidup takut padaku, mencintaiku. Emosi apapun akan berubah menjadi dupa dan aspirasi, dan secara bertahap berkumpul untuk tujuan utama. Kengerian akan secara bertahap terwujud setelah mencapai alam Kaisar Wu, memiliki alam semesta kehidupan, dan menjadi penguasa dunia. Tentu saja, efek samping Yuanli juga sangat sulit. Semoga kekuatan itu dikumpulkan oleh pikiran makhluk hidup, ia memiliki kemungkinan tak terbatas dalam dirinya sendiri, tetapi esensinya tidak dapat diabaikan. Esensinya kacau, tidak teratur, dan sulit dipahami. Keabadian yang dicapai dengan cara, aku berpikir, maka aku ada, bukanlah keabadian sejati. Pikiran makhluk hidup seperti kekacauan, yang akan melenyapkan pikiran orang yang abadi, menyebabkannya kehilangan dirinya sendiri, dan secara bertahap menjadi keberadaan nyata dalam pikiran makhluk hidup. Bahkan kekuatan kemauan, yang sepenuhnya diubah oleh emosi positif, terlalu rumit dan mustahil untuk lepas dari rasa rendah diri. Ini adalah pedang bermata dua yang menakutkan. Sulang menghela nafas, tetapi ekspresinya masih bersemangat. Bagaimanapun, Yuanli memiliki segalanya yang mungkin. Setelah menyelesaikan fungsi dari 4 kekuatan aturan, Sulang membuka panel atributnya. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, kuasi sen, level serangan, Wuxian 5 kesengsaraan. Level pertahanan, Wuxian 5 kesengsaraan. Level senfa, Wuxian 5 kesengsaraan. Level daya tahan, Wuxian 4 kesengsaraan. Level roh, alam sinar matahari. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 fas menjadi 1, tanpa nama, level sian, pendiri. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 31, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 31, fungsi pengiriman klon, level 30, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 30, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pencampur 1 kunci, level 15, fungsi penyempurnaan 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi inisiasi 1 kunci, level 10, dekomposisi 1 kunci fungsi, tanpa level. Apakah tekniknya masih abadi? Apakah Anda ingin menamainya? Lupakan saja. Peningkatan kekuatan tempurnya cukup bagus, 1,5 ranah kecil, hampir naik ke level berikutnya. Sulang mengangguk puas, lalu mengarahkan pandangannya pada kode keabadian abadi. Awalnya, ia memilih metode latihan ini karena ingin mencoba untuk melihat apakah ia dapat meningkatkan bakatnya. Pada titik ini, setelah latihan selesai, ia hendak mencoba. Berani menggunakan nama, Taichu, jangan mengecewakanku. Sulang menunjukkan harapan, lalu memejamkan mata, dan mulai mengoperasikan teknik tingkat abadi ini. Namun, 1 jam berlalu. Berbaring di gambut, sama sekali tidak berguna, merupakan ide yang bagus untuk meningkatkan kualifikasi Anda. Sulang tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan meludah, karena bakat tubuhnya yang berlumpur sama sekali tidak meningkat. Itu benar-benar tidak bergerak, tidak ada tanda-tanda peningkatan. Sulang hampir kehabisan amarah. Setelah waktu yang lama, ia menghibur dirinya sendiri, berkata, bahkan latihan tingkat abadi tidak dapat meningkatkan bakatku. Tampaknya bakatku pasti sangat luar biasa. Mungkin lebih baik daripada yang tak tertandingi, tetapi itu tidak tercermin. Petik 2. Berpikir seperti ini dalam hatinya, Sulang sendiri tidak mempercayainya. Kuan harus menghibur diri sendiri. Dengan sedikit kekecewaan, Sulang melihat jiwa terbakar dan lampu kesendirian Jue. Jiwa terbakar dan lampu kesendirian Jue adalah latihan tingkat peri yang melibatkan asal-usul jiwa. Itu diperoleh dari Xiao Lutian dan memiliki sejarah panjang. Kehebatannya terletak pada kemampuan untuk membakar jiwa, untuk meningkatkan asal-usul jiwa. Asal-usul jiwa adalah sesuatu yang telah bersentuhan dengan Sulang sejauh ini. Itu semua adalah cara untuk mengonsumsi asal-usul jiwa. Namun selain dari jiwa yang terbakar ini, Sulang belum pernah mendengar tentang cara untuk meningkatkan asal-usul jiwa. Ini menunjukkan bahwa metode ini benar-benar langka, dan manfaatnya sangat besar. Namun,
Biaya penggunaan, jiwa terbakar, juga sangat menakutkan, dan kekuatan spiritual akan langsung turun ke alam yang besar. Ini benar-benar terlalu sulit untuk ditanggung oleh prajurit lain. Namun bagi Sulang, kekuatan spiritual dari alam yang besar akan segera terisi kembali setelah tidur. Ini bukan berlebihan. Kecepatan pelatihan satu kunci Sulang begitu cepat sehingga hanya butuh 10 jam untuk mengumpulkan kekuatan spiritual dari alam sinar matahari ke alam Kongni pada saat ini. Kekuatan spiritualnya telah terkumpul, dan dia menunggu untuk membakar jiwanya. Agak menakutkan melihat pengenalan latihannya. Sulang menelan ludah. Dia tahu bahwa membakar jiwa pasti sangat menyakitkan, jenis yang menyakiti jiwa. Namun, dia sudah memutuskan. Setelah ragu-ragu sejenak, Sulang menutup matanya dengan tegas, dan meluncurkan metode membakar jiwa. Tiba-tiba, seolah-olah api tak terlihat muncul dari udara tipis dari lautan kesadaran, membakar miliaran pita sutra yang tergantung di kehampaan, dan berbaris dengan liar menuju sinar matahari. Dalam sekejap, sirih terbakar, dan permukaannya menunjukkan keadaan meleleh. Dan Sulang sendiri membuat jeritan pertama setelah datang ke dunia ini. Tidak dapat menahannya sama sekali. Sangat menyakitkan. Untungnya, ruangan-ruangan itu dipisahkan oleh formasi. Jika tidak, jeritan Sulang mungkin menyebar ke seluruh tanah 3 orang suci. Waktu menghilang sedikit demi sedikit. 2 jam kemudian, Sulang sudah lemas di tanah, pakaiannya basah oleh keringat. Kulitnya sangat pucat, matanya sangat kendur, dia tampak seperti terluka parah. Namun, Sulang tidak pingsan. Dia bangkit dari tanah, duduk bersila di atas futon, dan mulai melihat laut di dalamnya. Saya melihat pita sutra emas yang jarang tergantung di kehampaan di lautan pengetahuan yang luas, hanya mengembun. Matahari yang cerah, yang bersinar di lautan kesadaran langsung menjadi bulan yang bercahaya, dengan lubang dan kawah di permukaan, yang gelap dan tidak jelas. Itu benar-benar turun ke alam yang besar secara langsung. Untungnya, saya memiliki latihan kunci. Alam spiritual akan dikembalikan ke matahari dalam beberapa jam. Sulang mengeluarkan beberapa pil kekuatan mental, dan segera berhenti peduli dengan laut. Dia mengeluarkan lebih dari 200 latihan tingkat abadi, dan sambil memilih 7 latihan yang akan dipraktikkan berikutnya, dia membaginya ke dalam beberapa kategori. 10 buku dan 10 lainnya disatukan untuk mempersiapkan latihan tingkat kaisar. Dalam hal aturan yang sekarang kupahami menjadi semakin sempurna. Aturan yang belum dipahami sebagian besar adalah aturan turunan atau aturan yang tidak populer yang tampaknya kurang bermanfaat. Aturan-aturan ini, aku hanya perlu berlatih beberapa latihan tingkat suci sintetis untuk memahaminya, dan tidak perlu secara khusus memilih latihan tingkat peri yang sesuai dengan aturan. Teknik tingkat abadi yang dipilih kali ini harus difokuskan pada peningkatan kekuatan tempur. Sulang merenung, lalu memilih 7 ilmu. Pedang abadi. Ini adalah satu set lengkap ilmu pedang tingkat peri yang dikumpulkan oleh Hong Lian, 1 ilmu pedang tingkat peri, hanya 1 gerakan, 7 latihan, hanya 7 gerakan, sangat langka. Nama-namanya adalah, hidup dan mati yang hancur, yin dan yang hancur, 5 elemen yang hancur, matahari dan bulan yang hancur, langit dan bumi yang hancur, kekosongan yang hancur, bentuk dewa yang hancur. 7 pedang ini dapat disebut menghancurkan 10.000 sihir dengan pedang, dan bahkan memiliki sedikit latihan tingkat kaisar. 3 pedang pertama berurusan dengan aturan hidup dan mati, yin dan yang, 5 elemen, dan aturan tambahannya. Hanya menghancurkan 5 elemen tidak akan dapat melakukan apapun. 4 pedang terakhir, pedang dan pedang semuanya merupakan pembunuhan besar. Menghancurkan matahari dan bulan hampir merupakan serangan jarak jauh, dan bahkan matahari dan bulan dapat ditebas dengan 1 pedang. Menghancurkan dunia, itu adalah serangan cakupan skala besar, dan dapat dipraktikkan secara ekstrim, atau dapat menghancurkan dunia kecil dengan 1 pedang. Menerobos kekosongan, menghususkan diri pada batas dalam Wuseng Wuxian, tak terlihat dan tanpa jejak, dengan titik menembus permukaan, berlatih hingga ekstrim, bahkan kehidupan dan alam semesta Kaisar Wu dapat menimbulkan ancaman. Melanggar bentuk para dewa, menebas tubuh dan jiwa secara langsung, serangan tunggal terkuat, pedang akan menghancurkan para dewa. Awalnya saya berencana untuk menggunakan sumber teknik latihan untuk menyimpulkan gerakan saya sendiri. Tetapi dengan 7 latihan tingkat abadi ini, pengurangan gerakan harus ditunda lagi. Saya tidak tahu seberapa jauh 7 pedang itu jika mereka menyatu dan dilemparkan. Saya kira,
Saya khawatir itu adalah seorang kaisar. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, menunjukkan beberapa harapan. Segera setelah itu, dia meletakkan 7 latihan ini pada penjahat wushu, dan kemudian matanya pada 200 latihan tingkat abadi. Sudah waktunya untuk mensintesis teknik tingkat kaisar. Sulang meletakkan berbagai jenis latihan di depannya, total 23 tumpukan, masing-masing dengan 10 buku. Sistem, mulai sintesis metode Gong. Sulang mengambil 10 di antaranya dan mengeluarkan instruksi, ding. Setelah sintesis selesai, Anda akan mendapatkan latihan tingkat kaisar, Zenyu Emperor Jing. Dengan munculnya perintah sistem, sebuah batu keras kepala muncul di tangan Sulang. Batu keras kepala ini tampaknya tidak berbeda dengan batu biasa di pinggir jalan. Namun, ini adalah teknik asli, Zenyu Emperor Jing. Batu yang tampaknya biasa, setiap partikel di atasnya, setiap jalan bergaris, mengandung kebenaran hukum yang tak ada habisnya. Itu adalah aturan jalan yang kembali ke dasar dan sepenuhnya terwujud di depan Anda. Dan jalan aturan yang secara langsung dirujuk oleh latihan ini adalah jalan kekuatan, seperti halnya sutra fase kaisar tanpa awal. Namun, keduanya agak berbeda. Di Xiang Wu Si Jing, sepenuhnya condong ke arah penyerangan, sementara Zenyu Emperor Jing condong ke arah pertahanan, yang merupakan teknik yang dapat diserang dan dipertahankan. Ide latihannya adalah menggunakan kekuatan untuk mengendalikan alam semesta, biarkan dia menyerang dan tidak bergerak. Petik 2. Sederhananya, ini adalah teknik tingkat kaisar yang cenderung meningkatkan kekuatan pertahanan. Sulang mengangguk tanpa suara, teknik latihan tingkat kaisar keempat ini adalah teknik latihan yang bagus. Segera setelah itu, Sulang memasukkan latihan asli, Zenyu Emperor Jing, ke dalam ruang penyimpanan, lalu mengambil 10 latihan dan terus mensintesisnya. Tidak lama, 22 latihan tingkat kaisar yang tersisa juga disintesis. Pada dasarnya, semuanya adalah 3 jenis latihan tingkat kaisar kekuatan, 5 elemen, dan angin dan guntur. Namun, Sulang telah diklasifikasikan dengan cermat, jadi dia akhirnya mendapatkan latihan yang sangat istimewa. Buku ini disebut Mingguang 10,000 Realms Emperor Jing, yang merupakan metode latihan jalan ganda, menunjuk langsung ke jalan cahaya dan jalan radiasi. Teknik ini awalnya tampak seperti mutiara putih terang. Cahayanya lembut dan tidak menyilaukan, dan seperti memegang bola lampu hangat di tangan Anda. Sulang merenungkan latihan ini dengan saksama, dan segera menemukan kengeriannya. Latihan Dao Ganda ini memiliki 2 bentuk, yang dapat dibagi menjadi positif dan negatif. Begitu bentuk frontal dibuka, sinar cahaya tak terbatas akan dipancarkan, berisi energi radiasi aneh, yang meliputi area yang luas. Semua makhluk yang diselimuti akan diberikan keadaan positif, dan mereka akan merasa nyaman dan melipat gandakan kekuatan tempur mereka, yang dapat mempercepat penyembuhan luka-luka mereka. Namun bentuk frontal ini tidak hanya merupakan keadaan positif bagi pasukan kawan, tetapi juga dapat digunakan pada musuh. Begitu musuh disinai oleh cahaya itu, ia akan merasa sangat nyaman, penuh energi, dan kekuatan tempurnya akan meningkat tajam. Namun, jika keadaan terus seperti ini, orang-orang yang tidak bertekad akan tanpa sadar memberi hormat, menyerah berjuang, meletakkan senjata mereka, dan menyembah tanah. Ini adalah kemampuan, hipnosis atau asimilasi, yang aneh. Tampaknya baik untuk pihak lain, tetapi sebenarnya ia telah mengasimilasi pihak lain sebagai miliknya. Kemampuan ini hanya melawan langit. Bentuk negatif dari latihan agak tidak normal dan terdistorsi secara kejam. Begitu praktisi melemparkannya, ia akan segera mengalami mutasi yang mengerikan, dan mungkin menjadi berkepala 3 dan berlengan 6, atau mungkin seperti hantu, atau bahkan bentuk manusia. Tidak hanya penampilan yang akan berubah, tetapi pikiran batin juga akan terpengaruh, menjadi sangat hiruk-pikuk dan hampir tidak rasional. Singkatnya, jika Anda mengembangkan bentuk negatif, Anda akan menjadi jelek dari dalam keluar. Tetapi manfaatnya juga sangat mengagumkan. Setelah membuka bentuk negatif, tergantung pada sejauh mana bentuk itu dibuka, kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan 10 kali lipat 100 kali lipat, dan Anda dapat menguasai api radiasi yang kejam. Api radiasi semacam ini juga tidak terlihat dan tidak berbahaya, menembus langit, dan hampir dapat mengabaikan pertahanan sihir musuh. Begitu musuh dibakar oleh api radiasi, ia tidak hanya akan terluka, tetapi juga akan menjadi seburuk orang yang menggunakannya dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Selain itu,
musuh tidak akan meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi akan sangat lemah, dan bahkan akan turun dari keadaan besar ke keadaan besar. Dengan cara itu, hampir sama dengan mati. Latihan ini benar-benar luar biasa, latihan Suang Dao lebih baik dari 4 sebelumnya. Sulang melihat manik-manik bercahaya di tangannya, matanya bersinar karena kegembiraan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, seolah-olah memikirkan sesuatu, bentuk depan, yang terpancar ribuan mil, membuat makhluk-makhluk itu meletakkan senjata mereka, berlutut di tanah, dan menikmati cahaya. Bagaimana ini bisa sangat mirip dengan tanah Buddha yang legendaris. Dalam legenda, para Buddha yang memiliki kekuatan besar itu, bukankah mereka pergi kemanapun mereka pergi, di mana tanah suci, tanah Buddha. Semua makhluk tidak akan lagi bertarung, hidup dalam damai, dan menyembah Buddha dengan fanatik dan menyembah. Ada juga bentuk negatif, dengan 3 kepala dan 6 lengan, bentuk aneh dan roh jahat, yang sangat mirip dengan Buddha yang legendaris. Selain itu, ada api radiasi, yang tidak terlihat dan tidak berbahaya, membuat orang sangat kesakitan, tetapi itu hanya melemahkan kekuatan tempurnya dan tidak merusak hidupnya. Biarkan dia berjuang dalam kesakitan. Bukankah ini mirip dengan api karma, yang legendaris? Roh-roh jahat yang hebat itu, bukankah mereka hanya ingin jatuh ke neraka karma dan menderita selamanya? Jalan radiasi, apakah itu akar dari agama Buddha kuno? Radiasi dan Buddha sebenarnya dapat dihubungkan bersama. Kedengarannya tidak masuk akal, tetapi jika dipikir-pikir, radiasi memiliki fungsi yang mengerikan, yaitu menyebabkan mutasi. Induksi positif dapat membuat tanaman lebih tinggi dan lebih rimbun, dan jika digunakan pada hewan, juga memiliki efek positif. Bukankah ini bentuk positif dari alam segudang mingguang? Di sisi lain, bentuk negatifnya adalah mengarahkan mutasi ke arah negatif. Ketiga kepala dan 6 lengan itu, dengan benjolan hitam di bagian atas kepala, dan bahkan taring berwajah biru, bukankah itu tampak seperti mutasi ganas? Wah, ini masuk akal, ini luar biasa. Semakin Sulang berpikir, matanya melebar dan dia tampak luar biasa. Namun, dia segera menemukannya. Bintang biru adalah fragmen inti dari alam tak terbatas. Ini adalah fragmen nyata dari dunia transenden. Mitos-mitos kuno itu mungkin benar. Hanya saja bintang biru itu terpisah menjadi fragmen, energi spiritualnya menurun, jalur kultivasinya terputus, dan legenda-legenda kuno itu dianggap sebagai mitos palsu. Buddha legendaris itu mungkin benar-benar ada di tanah alam tanpa batas, dan memiliki kekuatan untuk menjadi kaisar di jalan yang cemerlang. Sulang menatap langit, dan tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada dunia tanpa batas yang tak terjangkau itu. Selanjutnya, singkirkan Kaisar 10.000 alam minggu Wang Jing dengan hati-hati. Sulang menahan kegembiraan di dalam hatinya dan mulai menyempurnakan 3 bagian yang tersisa dari prajurit kuasi kekaisaran, seri langit. Dengan pengalamannya dalam menyempurnakan Xiao Hai dan Xiao Yan, kecepatan pemurnian Sulang menjadi lebih cepat. Tidak lama, prajurit kuasi kekaisaran ketiga, Hutan Langit telah resmi lahir. Penampilan luarnya sama dengan Xiao Hai Xiao Yan, dengan 12 batang berbentuk kepingan salju biasa. Namun, warnanya hijau apel. Semangat Hutan Langit dengan cepat melompat keluar, penampilan roti kristal yang sama, seperti biasa, sedikit terbelakang mental. Sulang menamainya, Xiao Shen, dan melemparkannya ke Xiao Hai dan Xiao Yan. Bagaimanapun, ada terlalu banyak kutu dan tidak gatal. Xiao Hai Xiao Yan dipanggil Sulang sebagai Mama-Mama, dan tidak masalah jika 1 Xiao Shen ditambahkan. Segera setelah itu, Sulang menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk menyempurnakan gunung di langit, dan emas di langit, dan menamainya masing-masing bukit, dan emas kecil. Sekarang, kelima anak terbelakang mental itu semuanya hidup. Mereka menghadap wajah Sulang, berbaris dalam satu baris sesuai urutan kelahiran, dan terbang di depan Sulang, terus-menerus meneriakkan, Mama-Mama. Sulang awalnya mengira bahwa dia sudah melihatnya, dan dia mengalihkan pandangannya. Namun melihat pemandangan ini, dia masih memutar matanya dengan lemah. Segera, Sulang merekrut 4 klon dan meminta mereka untuk membawa Xiao Yan, Xiao Mori, Xiao Shan, dan Xiao Jin ke tenggara, barat laut, dan barat laut. Ada tepat 5 prajurit kuasi kekaisaran di seri langit. Bagian tengah dijaga oleh lautan langit, dan 4 lainnya menjaga bagian tenggara dan barat laut masing-masing. Mereka adalah tanduk satu sama lain,
menjaga perbatasan Sulang tetap ketat. Meskipun selatan setara dengan Grand Canyon of Death, tidak ada ancaman. Namun jika dia tidak menjaganya, Sulang akan merasa punggungnya kosong dan selalu tidak nyaman. Mungkin dia menjadi sedikit berhati-hati dan mantap butuh beberapa menit bagi Sulang untuk mengatur 4 prajurit kuasi Kekaisaran Xiaoyan. Klon itu mengambil prajurit kuasi Kekaisaran dan mengirimnya, mengusirnya, dan membiarkannya memperluas jangkauan perlindungannya sendiri. Tidak lama kemudian, seluruh bagian selatan benua Changlan dibawa ke tangan Sulang. Termasuk Protoss yang lebih jauh ke barat daya suku Fengling, Grand Canyon di selatan, pantai Laut Cina Timur, dan daerah Gletser tak berpenghuni di barat. Di keempat arah ini, sebenarnya ada banyak kekuatan yang belum pernah dihubungi Sulang. Misalnya, di sebelah barat klan Shen Yaoqi, ada 3 klan Shen langka, yang masing-masing memimpin beberapa Protoss. Mereka miskin dan terbelakang, dan mereka tidak memiliki informasi yang baik. Namun, ketiga ras suci itu memiliki orang bijak bela diri, dan diketahui juga bahwa Yaoqi dan satu-satunya ras abadi di selatan telah dimasukkan dalam aturan Landi. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melawan Sulang, dan telah menyatakan hati menyerah mereka sejak lama. Hanya saja Sulang sangat sibuk dan belum pernah bertemu dengan mereka. Saat ini, kelima prajurit kuasi kaisar dari seri langit telah menyelimuti seluruh wilayah selatan, dan mereka semua termasuk dalam kekuasaan Sulang. Tentu saja, Sulang melakukan rangkaian hal ini tanpa memberitahu orang lain. Dan penghalang yang dipasang oleh kelima prajurit kuasi kaisar dari seri langit juga telah menjadi transparan, dan hampir tidak ada yang menyadari ketidaknormalan tersebut. Bahkan jika seseorang mengetahuinya, hanya ada beberapa orang, dan mereka semua bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Sulang masih memiliki rasa pencapaian atas penyelesaian kelima prajurit kuasi kaisar dari seri langit. Namun, selatan memang agak tandus. Peradaban prajurit sangat tertinggal dari bagian tengah, dan jauh tertinggal dari utara. Meskipun aku tidak akan tinggal lama di kolam kecil di selatan ini, aku masih harus membersihkannya. Pertama, formasi kekaisaran 5 elemen diatur untuk para prajurit kuasi kaisar di langit, dan kemudian formasi pengumpulan roh super. Ada juga cara untuk menjadi dewa bagi Li Xianyang untuk dipikirkan. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi sebelum itu, kamu harus mensintesis bahan-bahan yang diperoleh lagi. Sambil memikirkannya, Sulang mengeluarkan banyak bahan dan mulai mensintesis. Aku harus mengatakan bahwa kota terbuka kota Kaisar Baiyue benar-benar terlalu makmur, dan bahan-bahannya terlalu kaya. Dalam waktu kurang dari sehari, Sulang telah mendapatkan bahan yang tak terhitung jumlahnya. Selain surplus sebelumnya, pembentukan 5 prajurit kuasi Kekaisaran Langit sepenuhnya cukup. Tak lama kemudian, Sulang keluar dari Istana Abadi Giok Putih dengan membawa material yang disintesis dan tiba di puncak Lautan Langit. Untuk menyiapkan formasi tingkat Kaisar, mari kita mulai dari Lautan Langit. Sulang melayang tinggi di langit, dan kekuatan mentalnya terbuka, menutupi tubuh langit dan laut. Segera setelah itu, sukses dalam satu pikiran, sebuah cahaya melintas di mata Sulang. Saat berikutnya, di ruang penyimpanan, sejumlah besar material tingkat kaisar menghilang berkeping-keping. Satu formasi muncul dari udara tipis, seperti rantai yang menghubungkan satu demi satu, dan seperti jaring raksasa yang menyebar di langit dari lautan langit. Tidak lama, tempat di mana cahaya biru lautan langit berada, penuh dengan formasi. Namun ini hanya sebagian saja, itu hanyalah formasi kekaisaran dengan atribut air. Sulang segera berangkat ke utara, dan menyiapkan formasi kekaisaran bersatu atribut bumi untuk Gunung Langit. Seketika, itu adalah susunan kekaisaran atribut api dari api langit, susunan kekaisaran metalik dari langit emas, dan susunan kekaisaran atribut kayu dari hutan langit. Jika proyek besar ini dilakukan oleh penyihir tingkat kaisar lain, masa pembangunannya akan dihitung dalam satuan setidaknya 100 tahun. Namun, Sulang hanya butuh waktu puluhan menit untuk menyelesaikan semua pengaturannya. Harus kukatakan, satu pikiran membentuk sebuah formasi, sungguh mengerikan. Tidak butuh waktu lama untuk mengatur formasi, dan seluruh waktu digunakan oleh Sulang di jalan. Pada saat ini, formasi telah selesai, dan seluruh langit selatan benua Changlan digantikan oleh formasi Sulang. Jika Kaisar Wu Lianwu melihat formasi gabungan yang begitu besar, matanya akan jatuh karena terkejut. Ketika Kaisar Wu yang lain bertemu, dia akan sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa.
Karena itu benar-benar besar. Formasi kekaisaran dari klan kekaisaran lain juga menyelimuti kota Kaisar Wu. Cakupannya paling banyak setara dengan ratusan kota suci Yaoqi. Namun formasi Sulang telah menyelimuti seluruh daratan, lebih dari ribuan kota suci Danau Giok. Ini adalah perubahan surga yang sesungguhnya. Dan bagian langit yang dibentuk oleh 5 prajurit kuasi kekaisaran dan serangkaian formasi kekaisaran super bersatu yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Kaisar Wu di bawah peringkat 4 tidak boleh menerobos. Bahkan Wu di peringkat keempat yang melangkah ke tingkat menengah Wu di hampir tidak dapat menembus langit ini. Seperti Kaisar teratai merah Wu, bahkan jika dia menguasai jalan api yang mengerikan, dia tidak dapat menembus formasi kekaisaran bersatu ini. Penghalang langit yang kuat ini disebut surga 5 elemen. Menurut kata-kata Kaisar Wulian, Kaisar Wudi Yaojin dan Kaisar Tianyin paling banyak adalah Kaisar Wudi yang telah mencapai 4 putaran. Dengan surga 5 elemen, Kaisar Wudi Yaojin dan Kaisar Tianyin tidak lagi menjadi ancaman bagi sarangku. Para prajurit di hari-hariku di 5 elemen juga dapat berkonsentrasi pada pelatihan dan tumbuh lebih kuat. Melihat surga 5 elemen, yang diciptakan oleh tangannya sendiri menutupi seluruh selatan di bawah kakinya, Sulang tidak dapat menahan senyum. Selanjutnya, itu adalah pengaturan formasi pengumpulan roh. Sulang mengalihkan pandangannya dari langit 5 elemen, dan melemparkannya ke langit yang lebih tinggi. Ada deretan bintang yang mempesona di sana, bersinar tak tertandingi, miliaran kali lebih banyak daripada Bima Sakti di langit bintang biru. Alasan mengapa itu disebut Reiki langit dan bumi adalah karena ada 2 sumber utama Reiki. Pertama, itu adalah bumi, yang berasal dari tanah benua Changlan, dan tanah di selatan benua Changlan relatif tandus, sehingga auranya relatif tipis. Kedua, itu adalah langit. Dari matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit, semua tempat di benua Changlan diperlakukan sama, semuanya sama. Tanahku di selatan sendiri cacat. Bahkan jika kamu membangun susunan pengumpul roh di tanah, itu seperti sungai roh istana peri, mengumpulkan aura di satu tempat. Meskipun itu tidak membunuh ayam dan telur, itu setara dengan memotong daging dari pahamu untuk dimakan. Dalam jangka panjang, tidak akan ada salahnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin Baili tidak berbahaya, Anda hanya dapat mengisi bumi dengan langit, menyerap energi dari langit, dan mengisi kembali tanah selatan. Sulang sangat mengenal hukum dasar langit dan bumi yang terkait dengan energi seperti aturan cahaya, aturan radiasi, dan aturan Qi. Dia secara alami mengetahui apa energi spiritual di langit, bagaimana mengarahkannya, dan bagaimana memadatkannya untuk digunakan sendiri. Dia dengan cepat mengembangkan metode formasi yang dapat menutupi permukaan langit 5 elemen. Terus-menerus menyerap energi matahari, bulan, dan bintang di langit, lalu mengubahnya menjadi aura murni langit, menuangkannya ke langit 5 elemen, untuk para seniman bela diri untuk berlatih. Hahaha, formasi ini agak mirip dengan panel surya di kehidupan sebelumnya. Tanpa diduga, di dunia ini, aku benar-benar memulai jalur energi baru dengan cara yang seperti hantu. Dunia ini sungguh menakjubkan. Sulang tersenyum, lalu mulai mengatur formasi. Formasi pemusat energi semacam ini, dia sebut formasi roh sentian, adalah formasi tingkat peri. Energi di langit sulit diserap, jadi bahkan formasi itu harus berada di tingkat abadi sebelum dapat diserap. Tidak kalah sulit untuk menata arah roh sentian daripada langit 5 elemen. Karena langit 5 elemen dibentuk dengan formasi tingkat kekaisaran sebagai inti, formasi tingkat abadi, dan formasi tambahan tingkat suci. Adapun formasi roh sentian, semuanya adalah formasi tingkat abadi, yang mencakup area yang sama dengan surga 5 elemen. Dengan kata lain, Sulang ingin menyiapkan seluruh langit formasi roh penginderaan surga. Untungnya, dia sudah tahu bahwa dia akan menghadapi kesulitan ini, jadi dia merancang susunan roh sentian menjadi sangat besar. Susunan roh sentian tingkat abadi dapat mencakup area sekitar 100 kota suci Danau Giok, yang sudah sebanding dengan beberapa susunan tingkat kaisar kecil. Sulang hanya perlu mengatur ratusan ribu formasi abadi untuk menyelesaikan proyek yang mengerikan ini. Ratusan ribu formasi abadi. Untungnya, ketika saya merancang formasi roh surgawi, saya juga mempertimbangkan masalah material. Material yang digunakan dalam setiap formasi relatif kecil. Namun, material yang akan dikonsumsi juga mengerikan. Saya khawatir banyak material dari proyek senjata humanoid super akan digunakan. Sulang menjilat bibirnya,
dan akhirnya memutuskan untuk mengatur susunan roh penembak surga terlebih dahulu dan memindahkan rencana senjata humanoid super kembali. Bagaimanapun, senjata super humanoid itu masih kekurangan banyak bagian, jadi aku tidak terburu-buru. Setelah mengambil keputusan, Sulang mulai mengatur arah roh penembak surga sama seperti mengatur 5 elemen surga, hanya butuh waktu puluhan menit untuk mengatur semua formasi roh penembak surga. Baik 5 elemen surga maupun susunan roh setian transparan, di mata prajurit biasa, tampaknya mereka tidak ada. Mereka dapat dengan jelas melihat matahari, bulan, dan bintang di langit, dan bahkan awan yang mengambang melalui penghalang formasi. Orang-orang sudah terbiasa dengan ini seperti biasa. Tetapi, tiba-tiba, banyak orang menemukan bahwa matahari, bulan, dan bintang di langit tampak sangat redup. Orang bijak bela diri yang tidak tahu, makhluk abadi semu, dan bahkan makhluk abadi bela diri di bawah komando Sulang berubah drastis. Bagaimana ini? Langit telah berubah, apakah itu karena benua Jingtian telah datang? Tidak mungkin. Jika benua Jingtian memulai perang, tidak mungkin bagi kita para Wudi di benua Changlan untuk tidak mengetahuinya. Ya, benua Changlan kita bukannya tanpa mata-mata di benua Jingtian. Ada beberapa perubahan di benua Jingtian, dan sama sekali tidak mungkin untuk bersembunyi dari Kaisar Wu. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Pergi, terbang ke atas dan lihatlah. Petik 2. Tiba-tiba, seorang pria kuat bangkit dari tanah dan terbang ke langit. Di antara mereka, selain Zuxian dan Wu Sheng, Zuxian, Hong Xiu, Xing Tai, dan Wu Xian lainnya ada dalam daftar. Kecepatan mereka sangat cepat, dan beberapa napas berubah menjadi bintik-bintik hitam kecil di langit. Tetapi ketika semua orang ingin terus terbang ke atas, kepala mereka membentur penghalang formasi. Ini penghalang formasi. Ya Tuhan, formasi macam apa? Ini, aku menabraknya dan tidak bergerak sama sekali. Siapa yang telah mengatur formasi, mengapa itu diatur di langit kita? Formasi ini terlalu mengerikan. Apakah Kaisar Wudi dapat mengaturnya? Lord Langdi seharusnya yang mengaturnya. Ternyata Lord Langdi yang mengaturnya. Aku tidak tahu mengapa formasi ini diatur di langit. Formasi ini tidak bisa dihancurkan. Apakah itu digunakan untuk pertahanan? Tidak, itu terlalu tinggi kecuali jika dapat terhubung ke tanah, tetapi seberapa tinggi itu? Formasi ini telah diperluas melampaui jangkauan deteksi mentalku. Aku tidak tahu seberapa luasnya. Ini pasti formasi super raksasa. Jangan berspekulasi tentang niat Kaisar, aku akan tahu jika aku menunggu untuk bertanya kepada Xianyang, Huang Fu, dan orang dewasa lainnya. Petik 2. Setelah semua orang menebak, mereka mendapat jawaban yang benar. Tetapi mereka masih tidak tahu apa maksud Sulang untuk formasi ini. Dalam bujukan beberapa orang, semua orang terbang ke tanah. Namun, sebelum mereka mendarat, suara Sulang terdengar. Dewa Sulang. Dewa itu memurnikan 5 elemen prajurit kuasi kekaisaran di langit, dan mengatur formasi kekaisaran 4 putaran untuk menjaga Tenggara, Barat Laut, dan Bumi Tengah, yang meliputi semua wilayah di selatan. Sejak saat ini, semua bagian selatan telah dijaga oleh formasi kekaisaran dan prajurit kuasi kekaisaran, jadi tidak perlu khawatir tentang invasi asing. Selain itu, dewa itu memurnikan formasi roh surgawi, menelan aura langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan menuangkannya kembali ke tanah selatan untuk meningkatkan konsentrasi aura. Kamu bisa berkultivasi sebagai murid yang baik untuk menghadapi pertempuran di daratan utama. Suara Sulang menyebar ke seluruh daratan selatan melalui 5 elemen Imperial Arai. Banyak sekali orang yang mengetahui pencapaian besar Langdi. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras semuanya bersorak. Langdi, sejak saat itu, Kaisar Wu juga akan menjagaku. Langdi, konon dia memerintah lebih dari selusin orang suci yang kuat, serta klan abadi yang hebat, juga berlutut di kakinya. Sekarang aku adalah seorang prajurit di bawah komando Langdi. Kudengar Langdi sangat murah hati. Rumah pertukaran apa yang telah didirikan di berbagai tempat. Konon material tingkat rendah dapat ditukar dengan material tingkat tinggi. Aku selalu ingin melihatnya, tetapi ada ras yang bermusuhan di sekitar, dan aku tidak dapat meninggalkan populasi sama sekali. Sekarang semua orang terikat pada Lord Langdi, mereka adalah orang-orang mereka sendiri, dan pertikaian ras akan berhenti. Lord Langdi benar-benar hebat. Dengan satu orang, dia dapat menghentikan pertikaian dunia dan menyatukan ras Baikian menjadi satu.
Dia adalah kaisar sejati pertama di benua selatan kita. Langdi mendominasi selatan, dan dia telah menyempurnakan 5 prajurit kuasi kekaisaran, membentuk formasi kekaisaran, dan menyerap energi spiritual langit untuk kita latih. Itu benar-benar meyakinkan. Aku bahkan merasakan aura di sekitarku menjadi lebih kuat. Itu memang formasi kekaisaran yang dibentuk oleh Lord Langdi. Langdi benar-benar dermawan bagi miliaran prajurit kita. Bukan hanya seniman bela diri kita, auranya menjadi lebih kuat, dan semua makhluk menjadi baik. Kaisar Lang, ini adalah rakyat jelata. Bukankah begitu? Mulai sekarang, aku akan bersujud kepada Dongfang dan berdoa untuk Langdi. Para prajurit banyak bicara dan sangat bersemangat. Karena prajurit tingkat bawah adalah yang paling banyak, mereka tidak tahu banyak tentang prajurit kekaisaran dan formasi kekaisaran. Mereka hanya tahu seberapa kuat mereka, tetapi tidak tahu seberapa kuat mereka. Oleh karena itu, mereka lebih peduli dengan perubahan yang telah terjadi atau akan terjadi di sekitar mereka. Misalnya, perang dengan ras tetangga akan berhenti karena penyatuan besar, misalnya, aura di sekitar mereka akan menjadi lebih kuat, misalnya, ada peluang untuk pergi ke rumah pertukaran legendaris. Relatif terhadap prajurit tingkat bawah, para prajurit tingkat tinggi tercengang. Orang-orang seperti Li Xianyang, Huang Fuqin, Yao Qianfa, serta Xingtai Wuxian, Zuxian, Hong Xiu, dan Wuxian lainnya, semuanya terkejut untuk berbicara. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tuan mereka telah memurnikan 5 prajurit kuasi kaisar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan juga mengatur formasi kekaisaran. Sambil menjaga selatan, mereka juga menelan energi spiritual langit dan menuangkannya kembali ke bumi. Prajurit kuasi kaisar, ada 4 lagi sekaligus. Formasi kekaisaran super besar, melingkupi seluruh wilayah selatan secara langsung, dan bahkan sebuah desa kecil di Gada telah dijaga. Ada juga metode pembentukan untuk menelan aura langit, yang juga meliputi seluruh daratan selatan. Ya Tuhan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek yang luar biasa seperti itu? Lord Langdi menghabiskan harta yang tak terhitung jumlahnya dan waktu yang berharga saat mereka dengan senang hati berkultivasi, diam-diam dan susah payah melakukan begitu banyak hal untuk makhluk-makhluk di daratan selatan. Ini, betapa hebatnya ini. Banyak prajurit, seperti Wang Fuqin dan yang lainnya, langsung memerah mata mereka dan berlutut menghadap istana peri giok putih. Zuxian, Hong Xiu dan prajurit lain yang dipaksa oleh situasi dan terpikat oleh kepentingan mereka untuk menyembah bawahan Su Lang juga terharu dengan air mata di mata mereka. Ternyata dia adalah seorang Langdi. Meskipun misterius dan kuat, sangat murah hati, sangat baik, sangat tidak mementingkan diri sendiri. Para prajurit yang memuja bawahan Su Lang seperti klan Tuan Tianlou dan Wu Kexian, mereka menyerahkan jiwa mereka, dan mereka memang mampu melakukan hal-hal dengan setia, tetapi ada lebih banyak atau lebih sedikit simpul di hati mereka. Tetapi saat ini, semuanya membeku. Semua orang, benar-benar di rumah. Emosi setiap orang tampaknya berbeda. Memiliki jiwa yang fanatik dan kultus itu memiliki lebih banyak antusiasme. Haha, hal yang baik. Su Lang, yang telah kembali ke Istana Abadi Giok Putih, segera merasakan perubahan dalam hati dan pikiran semua orang, dan tidak bisa menahan senyum. Su Lang menerima pemujaan fanatik semua orang dengan ketenangan pikiran. Memang mudah baginya untuk menyempurnakan prajurit semi kekaisaran dan mengatur formasi tanpa kerja keras, tetapi niatnya tidak palsu. Su Lang juga dengan tulus berharap agar tanah selatan, tempat dia berhenti, akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan rencananya untuk mengubah tanah selatan belum berakhir. Li Xianyang, dengan senyum di wajahnya, Su Lang memanggil Li Xianyang. Pelayan berikutnya memuja Tuhan. Begitu Li Xianyang muncul, dia berlutut tanpa mengatakan apapun. Saat ini, dia hampir dalam keadaan fanatisme yang gila. Bangun, Su Lang tersenyum tipis, apa yang terjadi dengan metode seperti dewa yang aku minta kamu renungkan? Sialan pelayan, aku hanya memikirkan sedikit untuk saat ini. Li Xianyang menolak untuk bangun, dengan kepala di tanah, malu dan sekarat. Hanya punya petunjuk. Turunlah dan teruslah memikirkannya. Su Lang tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, biarkan Huang Fuqin kembali ke Lansing dan bawa kembali beberapa Wu Sheng yang telah menerobos tetapi untuk sementara tidak dapat membuat kemajuan. Para ahli bela diri ini akan ditempatkan di 4 prajurit kuasi Kekaisaran Langit, atau menjaga beberapa kota. Selain itu,
Para ahli bela diri ini juga dapat membuat ras-ras kecil di daerah terpencil lebih jelas dan lebih nyata merasakan kekuasaan Sulang. Nama Lang Di akan menjadi lebih populer. Setelah Li Xianyang pergi, Su Lang akan mencari Chu Xiaobei untuk melihat bagaimana dia, Ruxue dan Xianxian akan bereaksi ketika mereka melihat diri mereka sendiri. Selain itu, ada satu hal lagi yang harus dilakukan pada Chu Xiaobei. Begitu Su Lang berdiri, dia tercengang. Sebuah pengingat sistem muncul di benaknya. Ternyata alam kekuatan spiritual yang turun akibat terbakarnya jiwa sudah dapat dikembalikan ke tingkat matahari. Tes Gading, kecepatan kultivasiku cepat. Jika kamu mengubah orang lain, kamu tidak perlu berlatih keras selama puluhan juta tahun sebelum kamu dapat pulih. Su Lang berpikir dengan gembira, dan segera mengeluarkan instruksi, menerobos alam spiritual. Dalam sekejap, keadaan kekuatan spiritual Su Lang dikembalikan ke matahari. Di lautan kesadaran, pita sutra emas yang lebat menggantung di kehampaan, dan matahari bersinar seperti matahari di seluruh dunia spiritual. Namun, itu masih sedikit lebih buruk dari sebelumnya. Bagaimanapun, alam spiritual Su Lang sebelumnya telah mencapai puncak siri, dan dia baru saja memulihkan alam siri saat ini. Aku akan membakar jiwa sekali lagi ketika basis kultivasi energi spiritualku terakumulasi ke puncak. Su Lang berpikir dalam hati, dia mengalami jiwa yang terbakar, dan selain kematian yang menyakitkan untuk hidup, dia juga merasakan manfaat yang besar. Keadaan kekuatan spiritualnya saat ini setara dengan tingkat hari pertama matahari, tetapi dia sudah dapat mengejar waktu ketika dia belum membakar jiwanya. Dapat dibayangkan bahwa ketika tingkat kultivasi menjadi sedikit lebih tinggi, dia pasti akan dapat melampaui dirinya sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan asal-usul jiwa masih belum jelas, dan efeknya belum menonjol. Setelah membakar jiwa beberapa kali lagi, saya pasti dapat melihat efek khusus yang signifikan. Membakar jiwa dan membakar jiwa adalah tanda kelahiran kembali nirvana, dan mereka menjadi semakin kuat. Sudah kuduga, Su Lang tersenyum, lalu tubuhnya bergerak, menyebarkan kekuatan mentalnya, dan menemukan putri ketiga Chu Xiaobei. Mereka duduk mengelilingi meja 3 kali, menggoda 5 roh di atas meja. Roh-roh senjata itu seperti roti kristal, masing-masing dengan wajah Su Lang, melompat-lompat di atas meja. Siapa yang bukan roh senjata dari 5 prajurit kuasi kaisar? Su Lang tidak terkejut mengapa 4 roh senjata kuasi kaisar yang telah dilemparkan ke tenggara, timur laut, dan barat laut ada di sini. Karena dia tahu bahwa para prajurit kuasi kaisar pasti telah menggunakan formasi super utama Wuxingtian sebagai saluran komunikasi mereka. Sebuah lorong, itu memberiku sedikit inspirasi. Dalam kehidupan sebelumnya, buku Kaisar Si memiliki teks yang sama, mobil-mobil memiliki lintasan yang sama, dan bobot serta ukuran yang disatukan. Saya menguasai daratan selatan benua Changlan, dan sekarang saatnya memperkuat komunikasi, menyatukan bahasa tulisan, dan bahkan berbagai bobot dan ukuran. Su Lang menyentuh dagunya dan tersenyum tipis. Saat ini, daratan selatan baru saja bersatu, berisi ratusan ras yang berbeda. Karena daratannya terlalu luas untuk dibayangkan, bahkan ras dewa kecil pun memiliki lingkup pengaruh yang sebanding dengan benua di bintang biru. Setiap ras kecil begitu besar, dan ras besar bahkan lebih luas lagi. Tempatnya terlalu besar, setiap orang memiliki pusatnya sendiri, dan penuh dengan permusuhan terhadap lingkungan sekitar. Bahkan jika tidak bermusuhan, mereka pada dasarnya saling menjauh. Oleh karena itu, berbagai ras sangat acuh tak acuh terhadap komunikasi lintas ras. Inilah sebabnya mengapa Su Lang akhirnya menemukan formasi teleportasi super yang compang camping di klan Fengling. Transportasi tidak nyaman, dan budaya berbagai. Kelompok etnis menjadi semakin mandiri. Kecuali bahasa umum dalam seni bela diri, aspek lainnya hampir berbeda. Kecuali, beberapa ras ini, mereka berbagi bahasa yang sama, dan kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa dan adat istiadat mereka sendiri. Kesenjangan besar antara bahasa dan adat istiadat telah menciptakan hambatan yang kuat bagi pertukaran peradaban semua kelompok etnis. Sejarah benua Changlan lebih dari ribuan tahun. Namun dalam waktu yang begitu lama, kemajuan peradaban seni bela diri sangat lemah. Ini adalah hasil dari satu sama lain di balik pintu tertutup. Konstruksi transportasi di tanah selatan sangat sederhana. Selama langit 5 elemen yang sudah jadi digunakan, jaringan transportasi yang sempurna dapat disiapkan. Melalui jaringan transportasi ini,
orang dapat melakukan perjalanan dari ujung barat ke ujung timur dalam sekejap. Akibatnya, semua hambatan geografis akan hilang, dan ratusan ras akan saling berhubungan erat. Dan ini juga menjadi dasar bagi saya untuk menyatukan bahasa, berat dan ukuran, dan bahkan adat istiadat. Jika saya menyatukan bahasa, sehingga semua ras di Tanah Selatan dapat berkomunikasi, peradaban dapat bergabung dan maju. Meskipun ini bukan manfaat yang dapat dilihat dalam jangka pendek, ketika manfaatnya menjadi nyata, saya tidak tahu seberapa jauh saya telah mencapainya. Tetapi langkah ini, yang didorong oleh waktu, pasti akan membawa perubahan yang mengguncang bumi ke Tanah Selatan. Mungkin, di masa depan yang jauh, pusat benua Changlan tidak akan lagi berada di utara, tetapi di selatan, yang dianggap tandus. Dan saya akan menjadi seperti kaisar pertama di Bintang Biru, yang namanya akan terukir di hati setiap orang selamanya. Sulang memikirkannya, seolah-olah melihat pemandangan di mana daratan selatan sepenuhnya menyatu dari luar ke dalam, senyumnya tak dapat dielakkan menjadi lebih cerah. Dengan petunjuk ini, kita akan menghadapi masalah, jadi, bahasa apa yang harus aku gunakan? Klan Wukexian, air musim gugur, Yaochi, Biu, Tianyun, tidak, aku adalah pemimpin umat manusia, dan aku harus meneruskan peradaban umat manusiaku. Tepatnya, itu adalah peradaban Tiongkokku yang agung. Kata-kata yang indah, puisi yang indah, dan musik yang indah akan menyebar ke seluruh Tanah Selatan. Aku khawatir tugas ini akan sulit diselesaikan sendiri. Saat aku mendominasi selatan, aku harus membiarkan ras yang menjadi milikku muncul di mata semua orang. Aku tidak tahu percikan seperti apa yang akan bertabrakan antara budaya Bintang Biru dengan budaya ratusan ras ini. Ada harapan yang kuat di hati Sulang. Namun, dia masih akan menemui Chu Xiaobei dan yang lainnya terlebih dahulu, dan menyingkirkan ide yang telah dia pikirkan untuk sementara waktu. Xiaobei, seperti salju, ramping. Dengan sebuah pikiran, Sulang langsung menggunakan aturan ruang untuk mendatangi ketiga wanita yang tidak jauh dari situ. Melihat gadis-gadis dengan ciri khas mereka sendiri yang duduk mengelilingi meja, mulut Sulang sedikit berkedut, memperlihatkan sedikit pesona jahat. Aku tidak melihatmu selama sehari, seperti 3 musim gugur, aku benar-benar merindukannya. Ah, kekuatan cabul yang hebat, kakak Sulang, kau di sini. Kakak Sulang, duduklah. Ketika Chu Xiaobei, Ruxue dan Xianxian melihat Sulang, mereka langsung terkejut, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajah kecil mereka. Sulang sangat senang tentang ini. Kalau dipikir-pikir, mereka bertiga pasti juga tahu bahwa mereka telah menyempurnakan prajurit kuasi kekaisaran dan mengatur perbuatan besar surga 5 elemen. Mereka pasti lebih memujaku sehingga mereka begitu bersemangat, hehe. Tapi saat berikutnya, kemarilah, Sulang kecil, tolong sapa mama. Chu Xiaobei berdiri dan berteriak pada 5 roti kristal dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ruxue dan Xianxian juga tersenyum dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Oke, apa-apaan ini? Xiao Sulang. Mendengar ini, Sulang tidak bisa menahan gemetar. Apa-apaan? Apa yang diajarkan ketiga wanita ini kepada Kiling? Tepat ketika Sulang tertegun, roti kristal, yang dipimpin oleh Xiao Hai, berbaris rapi di atas meja, menghadap wajah Sulang, berteriak serempak, Mama Rui, Mama Jixiang, Erchen. Cross. Ini sangat beracun. Sulang memutar matanya dan hampir menyemburkan seteguk darah tua. Ini sangat istimewa, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada gaya drama istana? Aku sangat murah hati. Hahaha. Sepertinya saudara Sulang memang telah membaca buku-buku kuno dari zaman kuno Bintang Biru. Melihat Sulang, ketiga putri Chu Xiaobei tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata dan tertawa gembira. Kalian ini apa? Sulang menutupi dahinya dengan wajah yang tidak bisa berkata apa-apa. Jelaskan saja, apa yang sebenarnya kalian lihat dan hal-hal berantakan apa yang kalian ajarkan kepada roh-roh. Sebuah buku kuno dari Blue Star 2000 tahun yang lalu. Terakhir kali aku membelinya dengan Ruxue Xianxian ketika kita berbelanja di Blue Star. Buku itu sangat tebal. Lagi pula, buku itu masih salinan yang terisolasi. Buku itu akan segera membusuk. Kami buru-buru mengukirnya ke dalam lembaran batu giok. Sambil berbicara, Chu Xiaobei mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Sulang. Buku kuno Blue Star 2000 tahun yang lalu, bukankah itu zaman sebelum kelahiran kembaliku? Gaya istana seperti itu, mungkinkah?
Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia membalik-balik lembaran batu giok itu dengan kekuatan mental, dan dia tiba-tiba mandek. Benar saja, itu benar-benar novel dari Gongdou frekuensi wanita dari kehidupan sebelumnya. Sulang merasa seluruh tubuhnya tidak sehat. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Chu Xiaobei tersenyum, saya mendengar Huang Fuqin mengatakan bahwa ada banyak galian di bintang biru, dan kami akan segera membelinya. Terlihat bagus. Sulang tidak tahan untuk menyapu kebahagiaan ketiga wanita itu, dan sudut mulutnya berkedut dan berkata, namun, kamu masih harus fokus pada kultivasi, kamu tahu. Ketahuilah, ngomong-ngomong, buku ini tidak panjang, dan kamu bisa menyelesaikannya dengan menyapu kekuatan mental. Chu Xiaobei tampak tidak setuju, buku menarik semacam ini juga merupakan semacam mediasi dalam kehidupan kultivasi yang membosankan. Tepat sekali, kakak Xiaobei benar. Ji Ruxue dan Murong Xianxian langsung setuju. Aku kesal, kedua gadis baik ini telah mengikuti Chu Xiaobei untuk waktu yang lama, dan mereka mulai bersembunyi.